Keluar sejenak dari hingar-bingar ibu kota dan padatnya kesibukan syuting, saya Kiki Farel akan bertualang ke barat tanah Jawa. Pagi teh. Wah. Mencari makna, menyatu dengan alam. Kang. Aduh. Hidup dalam kesederhanaan dan syarat akan tradisi. Semakin banyak tenaga yang ikut menyumbang, berarti selesainya semakin cepat. Wow. Menikmati tempat di mana waktu seolah berhenti. Matang. Inilah petualangan saya menyelami kehidupan suku Baduy. Berjarak 130 km dari Jakarta, Desa Kenekes, Provinsi Banten, menjadi lokasi petualangan saya. Ya, desa ini adalah tempat masyarakat Baduy luar tinggal. Pagi teh. Lagi pada ngapain ini? Lagi ngerumpi. Apa itu jualan? Enggak, ini buat kain tenun. Oh, ini buat kain tenun ya. Ini bahannya nih. Boleh lihat nggak? Bahan bakunya boleh. Oh, ini bahan baku kain tenunnya. Oh, ini udah dipintal-pintal gini ya. Baru sejenak berkeliling, saya pun langsung bisa merasakan keramahan dan kehangatan warganya. Saya sana ya teh ya. Seru banget ya. Masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi aturan adatnya. Kepercayaan mereka berlandaskan Sunda Wiwitan yang sangat menjaga kelestarian alam. Hidup selaras dengan alam dan tradisi begitu terwujud. Dengan mudah mata saya menangkap keindahannya, mulai dari pakaian, bangunan, hingga aktivitas kesehariannya. Ya, desa ini begitu hidup dengan kesibukan aktivitas warganya. Saya beruntung bisa sedikit merasakan hidup selaras dengan alam, tradisi, dan adat budaya suku Baduy. Rasa penasaran membawa saya jauh berjalan ke penjuru desa. Saya tertarik betul dengan bangunan rumah kayu yang rapih berjajar ini. Ini kok rumahnya kecil-kecil ya? Iya. Ini bukan rumah, Mas. Oh, Ya. Ini luit kalau di kita. luit. Ya, Luit itu lumbung. oh lumbung. Ya, Berarti lumbung buat padi ya? Iya, buat padi. Penyimpanan padi kalau setiap panen kita taruh di lumbung ini. Tapi ini ada suara-suara. Oh iya, kebetulan lagi ada yang bikin luit baru. Oh, baru. Wah. Iya. Kayaknya seru banget, boleh lihat nggak sih? Boleh, yuk. Ya, yuk, Kang. Leit merupakan lumbung yang digunakan oleh masyarakat Baduy untuk menyimpan pasokan padi untuk kebutuhan jangka panjang. Uniknya, proses pembuatan leit dilakukan warganya bersama-sama. Di desa Baduy ini masih menjunjung tinggi tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong ini dinamakan liliuran, yang mana mengumpulkan semua sumber tenaga untuk merampungkan sesuatu agar selesai lebih cepat. Pantas saja, selama perjalanan saya keliling desa tadi, saya kerap melihat warga mengerjakan berbagai macam hal secara bersama-sama. Sudah menjadi adat yang dipegang teguh warganya, gotong royong untuk mengerjakan sesuatu menjadi kesibukan sehari-hari di sini. Mulai dari memasak untuk kerabat yang punya hajatan, hingga perbaikan atap rumah, semua serba dilakukan secara bersama-sama. Leit menjadi lambang kesejahteraan pemiliknya. Saya benar-benar kagum. Ratusan kilogram gabah kering memenuhi setiap bangunan leit ini. Dan tidak hanya itu,
Bank beras ini juga begitu aman dari pencurian, meski tidak dijaga. Ternyata di sini tadi saya sempat nanya bahwa setiap orang yang akan menikah atau sudah menikah itu memang diwajibkan mempunyai lewit sendiri gitu. Mungkin sebelum menikah dia masih naro atau numpang sama orang tuanya, tapi setelah menikah itu diwajibkan harus memiliki lewit masing-masing. Tak hanya dijadikan sebagai tempat menyimpan padi, bagi suku Baduy, pembuatan leit sebagai simbol kesuburan. Seolah semua bergerak dan tahu apa yang harus dilakukan. Saya pun mencoba untuk membantu. Semakin banyak tenaga yang ikut menyumbang, berarti selesainya semakin cepat. Nah, ini karena saya milih-milih yang paling gampang ini, motong kayu atap ini jadi lebih pendek. Keseluruhan bangunan leit terbuat dari bahan-bahan alam. Kerangka leit merupakan susunan dari kayu, sedangkan bagian dinding terbuat dari anyaman bambu. Pondasinya pun hanya menggunakan batu kali, dan pastinya bahan untuk bagian atapnya. Ternyata setelah ditaruh di atapnya, nah ini supaya nggak turun atau nggak lepas, diikat dengan menggunakan ini kayaknya kayak serat, mirip-mirip serat bambu ya sebenarnya ini ya. Tuh, oh ya benar, ini serat bambu nih. Karena mereka ini memang sudah terlatih dari umur 5 tahun katanya ya. Jadi memang untuk naik-naik ke atap aja itu mereka udah secepat kilat. Bagian atap leit terbuat dari daun kirai atau daun sagu. Proses perekatan atap dilakukan secara bersusun, hingga bagian kerangka leit tertutup rapi. Nih, oke. Nah, di suku Baduy, baik rumah maupun luit seperti ini, bentuk atapnya itu bisa disebut sulah nyanda atau bisa dikenal dengan bahasa Indonesia itu bersandar. Nah, fungsinya itu agar ketika nanti air hujan mengalir, itu alirannya itu lancar langsung turun ke tanah. Sudah hampir seharian saya ikut membantu pembuatan leit. Ternyata memang cukup kompleks juga. Tapi yang saya salut adalah kegiatan ini atau pembangunan leit ini dilakukan secara bersama-sama, gotong royong. Mereka welcome, mereka juga antusias, walaupun memang kita ini bukan bagian dari keluarganya, tapi semangat gotong royongnya itu tinggi sekali. Selamat pagi. Fresh banget ya di sini ya. Ini udah masuk ke hari kedua saya di Baduy. Ya mungkin bener ya, ini yang dibilang waktu seolah-olah berhenti berputar kalau di Baduy. Karena saya tidurnya tuh kayak udah bles aja gitu. Nah, ini ruangannya di sini tuh bener-bener plong gitu kan. Jadi rumahnya ini plong kotak aja gitu, nggak ada sekat apa-apa lagi kecuali ya di sini. Ini ada ruangan buat naro kayu atau barang-barang. Terus juga di balik sini tuh dapur. Kayak ada yang masak deh. Teh? Ya, Lagi masak, Teh? iya lagi masak nasi. Wah. Masih enak banget. Pagi, Teh. Wah, pantesan nih kayak bunyi-bunyi kayak orang lagi masak, wangi-wanginya tuh. Nasinya agak-agak wangi gini. Masak apa sih, Teh? Nasi akel. Nasi akel tuh nasi apa? Nasi putih biasa tapi proses masaknya di Oh, di sini ya. Jadi memang kayak apa sih tuh, pakai apa sih itu namanya? seeng. Seeng namanya ya? Ya, Namanya tuh kalau bahasa
ininya dandang. Iya, pakai dandang juga, pakai kayu bakar, terus juga ini masih dikipas-kipasin gini. Ini aku inget zaman dulu waktu aku masih sekolah SMP. Di rumah juga ini bikin nasi tuh kayak gini. Kalau di Baduy sampai sekarang harus seperti ini. Iya ya, masih tradisional ya Teh ya. Masyarakat Baduy begitu memanfaatkan hasil dari alam sekitar untuk hidangan sehari-hari. Namun di balik cita rasa khasnya, tercermin filosofi hidup yang sederhana dan selaras dengan alam. Ini ngomong-ngomong berasa tuh kayaknya pulen banget. Iya. Ya, ini beli gitu Teh? Enggak, ini hasil panen kita. Oh. Jadi masih baru, karena sekarang kita lagi baru nanam lagi. Nah ini hasil kemarin. Oh gitu. Iya. Cobain Teh, cobain boleh. Teh. Nih, tuh. Ini beras asli dari Baduy. Nih. Pulen banget, enak. Teh, ini saya mau nanya deh Teh. Iya. Sebenarnya sih dulu waktu saya masih sekolah, nenek saya juga suka giniin nasi nih. Tapi memang fungsinya apa sih? Kenapa nggak didiemin aja gitu? Oh, kalau fungsi di akel ini biar nasinya nggak cepet basi. Jadi dia bisa kuat 2 hari gitu. Nasi akel merupakan masakan harian yang kerap dibuat. Kombinasi sambal, lalapan, dan ikan asin menciptakan sensasi rasa tersendiri. Wah, jadi sesuai dengan prinsip orang Baduy, itu ada sebutan istilah namanya itu pikukuh. Pikukuh itu hidup yang menyatu dengan alam, keselarasan, dan sebuah kesederhanaan yang memang harus dijaga gitu. Tapi walaupun itu semua, kalau dari yang saya lihat sih ya nyaman-nyaman aja sih. Gitu kan ya, masak masih menggunakan kayu, terus juga rumahnya tanpa ada listrik, tapi tetap hati itu tetap tentram, damai, dan tetap homey aja gitu bawaannya. Kayu orang ngariung. Oke. Masakan yang dibuat sudah jadi. Rasanya saya sudah nggak sabar untuk menikmatinya. Wah, wangi banget ya Teh. Wangi banget. Ini ikan asinnya nih wangi banget. Kepala. Kokobok. Kepala. Udah lapar Teh soalnya. Mari makan, Mas. Yuk, makan Teh. Iya. Bagi saya, sajian ini cukup sederhana. Namun, rasa yang ditawarkan begitu nikmat. Terlebih dilengkapi dengan kehangatan masyarakatnya. Cuma rasanya kan? Enak Teh. Apalagi nih ya, ada pedes. Terus juga pakai ikan asin. Terus pakai pete juga nih, enak banget tuh. Awas ke tulang. Tapi enak. Tapi memang hampir setiap hari makanannya seperti ini ya. Berarti memang ini prinsip kesederhanaan juga diterapkan pada saat makan. Gitu ya, sederhana sih, sambal, ikan, terus lalapan gitu. Telur pun dan ayam pun katanya jarang, cuman ada momen tertentu aja. Tapi walaupun sederhana, ini nikmatnya nggak kalah dan pastinya tetap sehat. Petualangan saya bersama masyarakat Baduy masih berlanjut. Suku Baduy itu tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh alam. Nah, mereka ini memanfaatkan segala macam sumber daya alam yang ada. Dan sekarang saya bersama Kang Aita mau mencari air gula aren, atau dalam bahasa Baduynya itu nyadap kaung. Bagi mereka, alam adalah segalanya untuk menyajikan semua kebutuhan hidup. Wah, oh iya tuh. Itu di atas sudah ada bambu ya. Dan nanti kita mau naik situ. Waduh, tapi ini biasanya kalau mau naik ke atas pohon itu kan pakai tangga ya. Tapi Harus hati-hati. ini tangganya bentuknya cuma kayak gini doang. Ini gimana cara naiknya, Kang? Alhamdulillah bisa. Dia bilang alhamdulillah, saya bilang astagfirullah kalau saya mah. Tapi saya datang ke sini masa nggak mau coba? Saya mau coba nih. Mau coba boleh, kalau bisa boleh. Kalau bisa banyak.
Ikan ini tapi nggak patah ya? Enggak, mudah-mudahan enggak. Waduh, bisa, tuh. bisa. Dia bilangnya mudah-mudahan, jadi kurang meyakinkan nih. Oh, bismillah. Aduh, jadi gimana ini? Oh, Nyadap kaung merupakan proses pengambilan air nira pada pohon aren. Kegiatan ini sudah ada sejak dulu dan masih bertahan hingga sekarang. Butuh semalaman untuk bisa mendapatkan air nira. Dan pastinya butuh juga ketangkasan khusus untuk memanjat pohonnya yang menjulang tinggi. iya jempol doang nih. Aduh, nggak bisa naik saya. Ya ampun. Kang. Aduh, Kang. Untung nggak ngerosot. Jadi kalau ngerosot takutnya ada bambu yang buka. Ternyata susah banget ya. Cukup sulit memang, dibutuhkan keseimbangan dan kekuatan kaki. Saya sampai gemetar. Wah, akangnya terlihat mudah sekali ya sampai ke atas. Banyak, Kang. Banyak. Tenang aja nih. Lumayan. Oh, ternyata bambu yang di atasnya itu udah keisi air si gulanya, lalu dipindahin ke bambu yang tadi kita bawa. Wah, ini kalau saya naik, udah jempolnya mungkin udah putus kali ya. Coba lihat, Kang. Ini bisa langsung dicoba ini. Hah, serius Kang nih? Bisa. Nggak mabok nih? Enggak bakalan mabok. Coba ya. Pengen tahu nih rasa gula yang bener-bener asli belum diapa-apain. Cobain ya. Bisa langsung nih ya. Gimana rasanya? Manis. Rasanya manis, kentalnya tuh sedikit, tapi ini kenapa kayak ada bau asap-asapnya ya? Ya, ini kan harus dipuput. Ya, kalau nggak dipuput, dikasih ini asap, artinya asam. Biar Oh. bagus. Ya, ini berarti sekarang udah dikumpul di sini. Kalau mau jadi gula harus dimasak dulu. Harus. Nah, berarti kita langsung ke tempat masak. Jauh nggak dari sini? Dekat tuh di Oh, agak. Oh, langsung sebelah sana ya. Masak aja bisa. Oh, yaudah yuk kita langsung sana yuk. Yuk, let's go. Yuk. Apalagi untuk mencari ikan di aliran sungai yang deras ini, saya nggak akan bisa. Ini mereka dapat satu.